Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kembali kita membaca firman Tuhan dari Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas. Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas, yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Sesudah itu Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang ini. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boas menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian Rut berkata, "Engkau sungguh bermurah hati kepadaku Tuan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan." Waktu makan, Boas berkata kepadanya, "Kemarilah, makanlah roti ini dan celupkanlah potongan rotimu ke dalam saus cuka ini." Lalu ia duduk di samping penuai-penuai. Boas memberikan gandum pangan kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintahkan hamba-hambanya lelaki, "Di antara berkas-berkas gandum pun izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia." Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, banyaknya kira-kira seeva jelai. Sambil membawanya, ia kembali ke kota dan mertuanya melihat apa yang dipungutnya. Rut juga mengeluarkan sisa dari apa yang dimakannya sampai kenyang, lalu diberikannya kepada Naomi. Mertuanya berkata kepadanya, "Di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau." Rut menceritakan kepada mertuanya kepada siapa ia bekerja dan berkata, "Hari ini aku bekerja kepada seorang yang bernama Boas." Naomi berkata kepada menantunya,
Diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasih-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kerabat dekat kita. Dia salah seorang yang berhak menebus kita. Sahut Rut, perempuan Moab itu. Ia pun berkata kepadaku, tetaplah bersama pekerja-pekerjaku hingga mereka selesai menuai seluruhnya di ladangku. Lalu Naomi berkata kepada Rut menantunya, anakku, lebih baik engkau mengikuti para pekerjanya yang perempuan, supaya engkau tidak diganggu orang di ladang lain. Demikianlah, Rut tetap bersama para pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan gandum berakhir. Selama itu juga ia tinggal bersama mertuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan berdaulat dalam menyatakan dan mewujudkan rencananya lewat berbagai aspek kehidupan. Dari kitab Hakim-Hakim kita belajar bahwa Dia bisa memakai bangsa asing untuk menghukum umatnya demi pertobatan mereka. Dia juga bisa memakai para hakim untuk membebaskan umatnya dari penjajahan bangsa musuh demi kesetiaannya pada perjanjiannya di Sinai. Cerita ini terjalin sangat indah. Sengaja penulis Rut menyebutkan adanya relasi keluarga antara Elimelek dengan Boas untuk menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya lewat sanak keluarga untuk memelihara dua janda miskin. Penulis kemudian memakai istilah kebetulan untuk membangun nuansa di hati pembaca melihat bagaimana Rut tanpa sengaja masuk ke ladang Boas. Saat kisah ini berlangsung, para pelakunya yaitu Rut dan Boas tidak menyadari tangan kedaulatan Tuhanlah yang merajut pertemuan itu. Kedaulatan Tuhan tidak mengurangi tanggung jawab manusia. Respon iman Rut yang berwujud lewat kepedulian kepada Naomi membawanya ke ladang Boas. Demikian juga walau kaya raya, respon iman Boas yang ramah kepada karyawan-karyawannya serta menjalankan kewajiban terhadap orang miskin itulah yang mempertemukannya dengan Rut. Sikap Boas kepada Rut kemudian sangat sesuai dengan kebesaran hatinya yang melampaui prasangka rasial. Rut mengaku perempuan asing. Nah, Bapak Ibu, dua hal yang dapat kita pelajari lewat pembacaan Alkitab hari ini. Yang pertama, Tuhan berkarya lewat respon iman anak-anaknya. Tangan kuasa dan pengasihannya sampai sekarang aktif bekerja. Apakah kita proaktif dengan karyanya? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang kedua, Tuhan bekerja lewat sarana konvensional seperti keluarga dan komunitas yang tidak dibatasi prasangka manusia. Tuhan memakai bangunan kasih persaudaraan untuk menolong orang yang membutuhkannya. Seberapa jauh kita menyatakan kepedulian kita kepada orang-orang di sekeliling kita tanpa membeda-bedakan? Nah, belajar dari teks ini, mari kita juga terus aktif memperhatikan, menjadikan saudara kita itu sebagai wujud kasih yang dapat dinyatakan lewat kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami masih menikmati anugerah kesehatan. Kami bangun dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga, untuk udara baru, untuk udara segar yang kami hirup, dan juga untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami melangkah keluar, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang akan terus menolong kami, memberkati kami, sehingga sepanjang hari ini hidup kami ada dalam kasih dan pemeliharaan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami pun berdoa untuk umat-Mu yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang saat ini sedang menderita sakit. Mari Bapa, Engkau lawat mereka, sembuhkan dan pulihkan keberadaan mereka. Kami percaya tangan kuasa-Mu jauh melampaui segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini.
bahkan sakit penyakit sekalipun, Engkau sanggup dan mampu untuk menyembuhkannya. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih memasuki masa liburan atau sedang mempersiapkan pendidikan mereka dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan kiranya juga terus memberkati mereka. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, dan biarlah hidup kami menyenangkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.